Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas satu materi yaitu geometri transformasi berbasis Python. Nah, sebelum itu kita bisa lihat di sini teman-teman, capaian pembelajarannya ada beberapa capaian pembelajaran. Kemudian kita langsung saja masuk ke pengantar konsep, di mana geometri transformasi terdiri dari dua kata yaitu transformasi dan geometri. Transformasi berarti perubahan, sedangkan geometri berarti suatu yang berkaitan dengan bangun, garis, titik, dan cara pengukuran. Geometri transformasi adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri. Kemudian geometri transformasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kita bisa lihat teman-teman, yang pertama ada translasi atau pergeseran, merupakan perpindahan posisi suatu objek sejauh tertentu pada arah horizontal dan vertikal tanpa mengubah bentuk maupun ukuran objek. Bisa dilihat di sini teman-teman, ada rumusnya yaitu x aksen, y aksen sama dengan x plus a, y plus b, dengan a merupakan pergeseran sumbu x dan b merupakan pergeseran sumbu y. Kemudian yang kedua teman-teman, ada refleksi pencerminan, merupakan perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, rumus refleksi terhadap sumbu min x, yaitu x aksen, y aksen sama dengan x, min y. Kemudian rotasi, yang ketiga itu rotasi atau perputaran, merupakan perpindahan titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut tertentu. Bisa kita lihat teman-teman, rumusnya di sini ada x aksen sama dengan x cos theta dikurangin atau min y sin theta. Terus yang y aksennya itu teman-teman bisa kita lihat x sin theta plus y cos theta, di mana theta merupakan sudut rotasi. Nah, yang terakhir teman-teman bisa kita lihat dilatasi, merupakan perpindahan titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali yang dapat mengakibatkan perubahan ukuran pada suatu objek. Rumusnya yaitu x aksen, y aksen sama dengan kx, ky, dengan k merupakan faktor skala. Kita masuk ke aktivitas Python. Nah, bisa dilihat di sini pertama ada translasi. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, terlebih dahulu kita copy paste aktivitas Pythonnya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke aplikasi Pythonnya, kita Ctrl V, kemudian kita run, kita save. Nah, teman-teman bisa lihat di sini muncul tulisan berwarna merah, berarti ada sintaks atau penulisan yang salah. Bisa dilihat di sini teman-teman, name error terdapat pada name x baru is not defined. Bisa kita ganti terlebih dahulu teman-teman biar benar. Kita ganti x2, y2, kemudian kita run ulang, kemudian kita save. Nah, tadi kan teman-teman masih muncul tulisan merah, kemudian sekarang udah keluar hasilnya, maka semua sintaknya sudah benar. Kita akan memvisualisasikan translasinya. Nah, sebelum kita masukkan ke aplikasi Pythonnya, terlebih dahulu kita akan copy paste aktivitas Pythonnya terlebih dahulu. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kita run. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat muncul gambar geometri transformasi translasinya. Nah, pada gambar ini ditunjukkan transformasi geometri berupa translasi bangun awal ditampilkan dengan warna biru. Nah,
yang ini, sedangkan hasil translasi ditampilkan dengan warna oranye yang ini. Nah, meskipun posisinya berpindah, bentuk, ukuran, dan orientasi bangunnya tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa translasi hanya menggeser bangun tanpa mengubah sifat-sifatnya. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas Python, yaitu refleksi terhadap sumbu min X. Nah, kita terlebih dahulu seperti biasa kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kita copy paste. Kemudian selanjutnya seperti biasa kita run, kita save. Nah, teman-teman bisa dilihat hasil refleksinya, yaitu 3,-5. Kemudian teman-teman kita masuk pada tahap visualisasi refleksi terhadap sumbu min X. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, kita copy terlebih dahulu aktivitas Python-nya, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, setelah muncul lintaknya tinggal kita run. Oke. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini merupakan, garis birunya ini merupakan objek awal yang memiliki titik 1,2, kemudian dan 4,5. Setelah direfleksi terhadap sumbu min X, nilai koordinat X tetap, sedangkan koordinat Y berubah tanda menjadi negatif. Hasilnya ditunjukkan oleh garis merah. Nah, ini hasilnya dengan titik 1,-2 dan 4,-5. Transformasi refleksi menghasilkan bayangan simetris terhadap sumbu min X. Transformasi berikutnya yaitu rotasi atau perputaran, yang merupakan perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut tertentu. Pada contoh program ini digunakan rotasi sebesar 90 derajat. Langsung saja kita copy dan paste dengan Ctrl V. Kemudian run. Nah, di sini kita harus save terlebih dahulu. Kita pakai rotasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini outputnya yaitu menunjukkan error. Karena di sini pada titik awalnya X-nya tidak terdefinisi. Jadi kita harus menggunakan titik awal. Kita akan gunakan 2 untuk X, untuk nilai X, dan 4 untuk nilai Y. Selanjutnya, karena fungsi trigonometri pada Python menggunakan satuan radian, maka sudut terlebih dahulu diubah menggunakan theta sama dengan met radian. Kemudian yang ini untuk menghitung koordinat X setelah rotasi, dan yang ini untuk menghitung koordinat Y setelah rotasi, dan yang ini untuk membulatkan hasil rotasi 2 angka setelah koma. Kemudian langsung saja run. Oke. Nah, hasil rotasinya yaitu negatif 4,0,2,0. Hasilnya menunjukkan posisi titik setelah diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat. Selanjutnya yaitu rotasi sebesar 180 derajat. Sebenarnya ini sama aja, tinggal kita ganti sudutnya yaitu 180 derajat.
180, kemudian langsung run. Oke. Nah, jadi hasilnya negatif 2,-4. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan rotasi sebesar 90 derajat. Langsung saja, di sini kita menggunakan import matplotlib. Kita kopas terlebih dahulu. Paste di sini. Langsung saja kita run. Nah, pada grafik, garis biru menunjukkan posisi awal, sedangkan garis merah menunjukkan hasil rotasi. Terlihat bahwa objek berputar mengelilingi titik pusat, namun bentuk dan ukurannya tetap sama. Nah, transformasi yang terakhir yaitu dilatasi, yang merupakan perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali atau skala yang dapat mengakibatkan perubahan ukuran pada suatu objek. Nah, pada contoh ini digunakan faktor skala yaitu 2. Jadi langsung saja kita kopas karena tidak ada debugging. Jadinya kita bisa langsung run. Kita save terlebih dahulu. Nah, di sini. Jadi hasil dilatasinya yaitu 4,6. Yang dimana karena pada contoh ini, karena faktor skalanya lebih besar dari 1, maka ukuran objek menjadi lebih besar. Dan setiap koordinatnya itu dikalikan dengan faktor skala. Yang ini. Setiap koordinatnya dikalikan dengan faktor skala. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan dilatasi terhadap titik dengan faktor skala 2. Langsung saja kita copy paste. Karena tidak ada debugging, jadinya langsung saja kita run. Oke. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa hasil dilatasi berada lebih jauh dari titik pusat dibandingkan objek awal. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran objek diperbesar dengan faktor skala 2.